Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Semoga apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari membuat kita tetap sehat, tetap tangguh, dan terutama kesehatan mental kita semua semakin kokoh. Gatalkan hidung saya. Teman-teman Rojali, setiap orang memiliki kisah, setiap orang memiliki suka, setiap orang juga memiliki duka. Bila sebagian besar dan mungkin ada benarnya bahwa dalam kehidupan kita mesti banyak bersyukur, karena manusia dan hal-hal yang ada dalam kehidupan memiliki banyak hal yang memungkinkan kita untuk mengucapkan syukur. Tetapi di episode Rojali tidak banyak berbicara atau ngoceh tentang ucapan syukur itu. Karena setiap orang dalam kehidupannya memiliki suka dan dukanya. Bersyukurlah ketika merasakan kesukaan, tetapi mengeluhlah bila memiliki kedukaan. Kalau kita tidak boleh mengeluh, dan mungkin mereka muak dengan segala hal tentang keluhan-keluhan. Ada orang kok ngeluh aja. Akan berbeda kalau misalnya ada yang mengatakan ada orang kok bersyukur aja. Kita atau Rojali dalam hal ini tidak melawan apa yang namanya semesta itu sendiri. Dalam semesta ini tidak hanya terang, tidak hanya gelap. Ada terang dan ada gelap. Ada matahari, ada bintang dan rembulan. Rojali memilih untuk menikmati kala rembulan dan bintang itu nampak di langit sana, bukan di langit yang terang, tetapi di langit yang gelap. Mengeluh nggak salah, nggak ada yang salah tentang keluhan. Itu adalah sikap yang manusiawi menurut Rojali. Mengeluh bukan berarti Rojali meniadakan tentang hal-hal yang penuh kesukaan, di mana manusia dapat bersyukur. Tetapi bila kiri kanan dan semuanya menganjurkan kita untuk selalu bersyukur, silahkan berbagilah duka dan ceritakan melalui Rojali tentu. Setiap orang berhak meneriakkan kedukaannya. Setiap orang berhak menyampaikan penderitaannya. Bila orang lain tidak mau mendengar dan enggan untuk mendengar, maka berbicaralah terhadap diri sendiri. Contohnya Rojali membuat sebuah monolog ini. Monolog yang menurut Rojali sebetulnya kelam, penuh ketidaksukaan, penuh kemarahan, penuh kejengkelan. Adalah sebuah monolog ketika Rojali berbicara dengan Rojalinya sendiri. Setidaknya dengan hal itu, maka beban yang berat ini akan terasa sedikit lebih ringan. Ketika tidak ada yang membantu, maka bukankah diri kita sendiri yang harus mengupayakannya? Lalu, di mana salahnya mengeluh?
Kalau orang berbicara tentang pentingnya motivator, maka kalau kita kembali kepada kata-katanya, maka pasti kembali pada motifnya. Kalau mengeluh bukan motif untuk mengemis bantuan, gimana ketika kita orang menderita? Bukankah banyak orang berpesta atas penderitaan itu? Contoh, humor slapstick. Dulu, hal yang lucu, kalau misalnya pemerannya misalnya jatuh, kemudian kepleset, ada sebagian anggapan itu lelucon yang lucu dan untuk ditertawakan. Ya, karena dunia ini seperti itu. Rojali mendapatkan sebuah cerita ya dari grup WhatsApp Rojali yang banyak berkeluh kesah tentang penderitaan seseorang, kehidupan sehari-hari, di mana banyak apa yang Rojali sampaikan sebenarnya ternyata juga mereka merasakan juga. Cuman kebingungan untuk mengatakan kepada siapa. Bercerita kepada siapa supaya tidak dianggap untuk mengemis bantuan. Berceritalah pada diri kita sendiri. Sebab diri kita penuh hal-hal yang bisa meringankan semua duka itu. Mungkin bukan jalan keluar. Mungkin bukan solusi dari sebuah permasalahan. Tapi teman-teman, menjaga kesehatan mental ini menjadi sangat penting sebelum kita menjadi gila di tengah gilanya dunia dan peradaban. Sebuah metode self-talk atau berdialog dengan diri sendiri bahkan merupakan sebuah teknik dalam psikoanalisa. Maka, mengapa kalian, saya mungkin, harus mencibir terhadap keluhan-keluhan yang muncul? Walaupun Rojali sendiri sering mengatakan kepada karyawan, ketika mengeluh gajinya kecil, Rojali juga mengatakan mengapa tidak bersyukur dengan yang kecil. Jawabannya cukup menohok. Karena kami sulit bersyukur dalam hal yang kecil dan ketidakcukupan. Di tengah tekanan, kebutuhan, bersolek bagaikan malaikat bernama malaikat material. Malaikat palsu. Yang sebenarnya sebuah kejahatan. Hal-hal jahat. Hal-hal buruk yang dipaksakan untuk dipahami manusia sebagai sesuatu yang layak untuk diupayakan semaksimal mungkin. Teman-teman Roja, walaupun akibat dari ketika kita berdialog dengan diri sendiri, kita juga akan jatuh pada kebingungan, keputusasaan, stres, depresi. Tapi kalau boleh jujur, siapa yang akan memberikan solusi? Kalau bukan diri sendiri yang mengupayakan dengan berbagai cara, walaupun mungkin orang lain mengatakan kamu tidak waras. Waras bagaimana?
waras fisik, waras psikologi, waras ekonomi. Teman-teman, mengeluhlah. Mengeluh bukan kejahatan. Mengeluh adalah hanya sebuah cara untuk sedikit meringankan dalam kehidupan yang terasa panjang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Mohon bantuan subscribe untuk mendukung Rojali juga, agar apa yang Rojali bagikan dalam channel ini setidaknya menjadi bagian dari bagaimana cara kita bersosialisasi dalam masa yang sulit ini. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.